Halo sahabat tani modern, ketemu lagi dengan kami Injapa Yogyakarta. Ini teman-teman, hari ini kami ada di kebun ya, tanggal 28 Juni 2022. Nah, hari ini di kebun kami alhamdulillah menjadi lahan studi dari produk Kiara sama toko Rindu Alam. Jadi hari ini kami kedatangan tamu sekitar 100 lebih orang ya. Kami akan mendampingi, menjelaskan, dan para petani akan belajar sedikit tentang teknik tani modern yang kami terapkan pada kebun kami. Nah, ikuti terus video kami teman-teman supaya nanti bisa sukses ke depannya. Thank you, salam tani modern dari Indonesia. Ada yang punya handphone? Coba diangkat handphonenya. Ada yang handphonenya, ada WhatsAppnya? Ada, gampang. Ini ada QR code namanya, ya. Bapak-bapak atau ibu-ibu silakan diarahkan kameranya ke sini, kemudian klik. Nanti akan ada link, Bapak akan diminta untuk daftar aja. Bapak bisa pesan pupuk dari rumah, nggak perlu datang. Hanya WhatsAppan dengan toko Rindu Alam, ya. Terus di situ ada harganya, Bapak perlu berapa sak, di situ ada programnya. Harus beli diskon. Jadi bayarnya udah dipotong harganya, Bu. Selamat pagi saudara-saudara sahabat tani modern. Waduh, bahasa aku tuh. Bahasanya kan dibaleni berarti. Dibaleni. Lanjut. Inilah kita melakukan kunjungan field trip dari petani-petaninya Rindu Alam ke Balai Rantai. Ini petani dalam penjelasan oleh perusahaan PT Yara. Kita mengunjungi tanaman yang sangat luar biasa. Perahu kapal kotak biru nomor kalih enten brandipun Yara. Sak niki sing 16 niku lebih murah atau lebih mudah. Apotek mboten nonton mangke saged Pertanian. iya, mungkin bisa dibutuh ke pertanian. Atau mungkin ini Pak beli apa? Nanti kalau misalkan ada petugas Yara minta saja pengecekan tanah, maka misalkan pergi area-areanya Bapak. Dia apa ya, mendorong pertumbuhan ya. Oh, itu orang sinyal Kemudian untuk yang fase generatifnya itu nanti pakai winner ya Pak ya, yang tadi kandungannya Bapak 15, 9, 20 plusnya ada Pak, itu ada kandungan mikronya gitu. dia juga tetap akan menyemprot, tapi kemungkinan akan mengurangi intensitas penyemprotan. Pripun Pak menurut jenengan cabai ini? Jos. Belum pernah menemu. Masa? Mboten dirampel iki. Soalnya ora dirempel. Umumnya kan dirempel. Total. Hari ini kita bisa melihat bahwa tanaman cabai yang Bapak Ronang tanam itu menghasilkan buah yang berkualitas. Selain itu, panenan beliau ini sangat tinggi ya produktivitasnya. Satu pohon diperkirakan bisa menghasilkan 2 kilo lebih. Ya, ini adalah panen cabai keempat. Kita bisa melihat dari hasilnya. Yang pertama, kita bisa lihat dari struktur buahnya. Ya, kalau kita lihat, sahabat Yara, ini tanaman cabai yang dihasilkan. Yang pertama dia mengkilat. Kemudian kalau kita pegang, ini kulit buahnya sangat tebal. Itu artinya apa? Penggunaan nutrisinya sudah tepat. Dalam satu buah tanaman cabai ini akan menyerap 45% kalium,
28% nitrogen, 10% kalsium, kemudian 9% fosfat, 5% magnesium, dan sisanya adalah sulfur. Sehingga penting sekali ketersediaan unsur hara yang lengkap untuk menjamin kualitas hasil panen seperti yang kita lihat saat ini. Kemudian kalau kita pegang seperti ini, ya, buahnya mengkilat. Ini artinya dinding sel pada tanaman buah ini sangat bagus. Ini bukti bahwa penggunaan kalsium sudah digunakan oleh Pak Ronang dan menggunakan kalsium yang tepat. Ya, warnanya merah menyala. Ini bukti bahwa kandungan dalam buah ini mengandung sulfur dan cukup. Ya, tangkai buah yang sehat, bebas dari penyakit. Kemudian bentuknya yang normal, ya. Ini adalah bukti bahwa pupuk mempengaruhi hasil panen. Kita lihat teman-teman, ini adalah panenan keempat, ya. Bobotnya, bobot satu buah ini kita bisa lihat ini akan jauh lebih berat. Bisa jadi 200 buah per kilo. Yang biasanya mungkin 1 kilo petani yang lain bisa di atas 200, ya. Tetapi kalau kita lihat ini sudah bisa kita lihat tebak bahwa kandungan nutrisi yang komplit menjamin bobot dan hasil panen yang berkualitas. Seperti itu. Kemudian serangan pateknya di sini saya lihat tidak ada black spot atau spot-spot atau spora jamur, ya, dari patek. Biasanya kalau kekurangan kalsium itu ada titik-titik hitam atau cikal bakal serangan penyakit patek atau antraknosa pada tanaman cabai. Itu. Kemudian kalau kita belah, teman-teman, kita coba buktikan. Kita bisa lihat polen atau bijinya juga sehat, ya, tidak hitam. Kalau bijinya hitam, itu tandanya tanaman kekurangan kalsium, ya. Kita bisa lihat juga di sini dinding dari buah ini sangat tebal. Ini menjamin daya simpan yang jauh lebih baik dan sedikit penyusutan. Oke? Jika ada pertanyaan, mungkin Bapak dan Ibu, sahabat Yara bisa bertanya kepada kami atau petugas Yara setempat, atau mungkin ada di channelnya Integral Farm. Oke, silahkan cek di YouTube. Terima kasih. Cabene pripun? Pendampingnya. Cabene pripun? Jos pokoknya. Tanpa dirempel iso ngene itu, Pak. Iya, tanpa dirempel. Lah ya ora rempel-rempelan. Yang saya hormati Bang Ronang, pemimpin IJF. Yang saya hormati dari Bapak Ibu dari Yara perusahaan pupuk, dan Bapak Ibu semua peserta studi banding tadi. Balai ranting itu Bapak Ibu tahun 80-an itu sentranya Jeruk Keprok. Namun sekarang itu wonten penyakit nopo-nopo jenenge virus, akhirnya pun jeruk balai ranting itu mati lagi. Sekarang itu Pak Ronang tidak ada balai ranting. Aku kepengen ngambil jeruk dengan balai ranting. Ngomongin balai ranting kayak diusir itu langsung. Aku pengen buktikan jerusin tak tamburan yang ini apa orang bakalan yang jerusin monggo. Jadi belum setengah tahun, ya. Sudah 1 tahun untuk penanganan jeruk, ternyata sampai saat ini masih baik dan bagus sekali. Semoga saja nanti dengan adanya penanaman jeruk oleh Pak Ronang dari IJF itu nanti bandar rantai yang dulunya itu tempat jeruk itu baik sekali, itu menjadi baik lagi. Nah, hitung-hitungan daripada operasional lahan luas atau sedikit itu tidak jauh beda.
gitu. Terus yang kedua itu kita memang harus punya ilmu, punya pengetahuan, terutama apa namanya, pengenalan dini terhadap tanaman, supaya kita cepat tanggap dan paham menggunakan produk-produk ataupun bahan-bahan yang kita pakai. Nah, Ini kita ada tamu dari Wonosobo, subscribernya apa ya? Bang. Integral Jogja ya? Ya, mantap. Bos. Lo kok menang?